Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi qallat hilati adrikni. Keluarlah kamu dari sifat-sifat kemanusiaanmu yang jelek, dari setiap sifat yang dapat merusak sifat keubudiyahanmu, agar supaya kamu berada untuk menyambut panggilan zat yang hak, Allah Azza wa Jalla, dan dari kehadiratnya adalah lebih dekat. Setiap orang yang menghendaki pendekatan kepada Allah itu membutuhkan jiwa yang bersih, yaitu menyirnakan atau menghilangkan sifat-sifat yang tercela yang mendekam di hati seseorang, seperti menyombongkan diri, dengki, rakus, serta membanggakan amal baiknya dan lain-lain. Apabila sifat yang jelek itu bisa disingkirkan, lalu diisi dengan amalan-amalan yang baik, atau dengan menjalankan sifat-sifat yang terpuji lainnya, seperti ramah tamah terhadap sesama manusia, ringan tangan dalam tolong menolong, ikhlas dalam semua ibadah, maka dengan resep inilah, bila ada undangan secara samar dari Allah di waktu-waktu yang tertentu, pastilah ia dapat menghadiri undangan tersebut dengan baik menurut apa yang Allah kehendaki dalam undangan itu, serta berkonsultasi dengannya. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5. Dari itu, ketahuilah bahwasanya sifat kemanusiaan yang ada hubungannya dengan agama itu ada dua macam, yaitu yang berkaitan dengan keadaan lahir dan berkaitan dengan keadaan batin. Yang berkaitan dengan keadaan lahir, yaitu semua gerakan anggota badan lahir disebut amal, dan amal ini pun dibagi dua,
yaitu yang pertama, amal yang sesuai dengan perintah disebut taat. Yang kedua, amal yang menyimpang dari perintah disebut maksiat. Yang berkaitan dengan keadaan batin yaitu dari gerakan hati disebut janji. Dan janji ini pun dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, janji yang sesuai dengan hakikat disebut ilmu dan iman. Yang kedua, janji yang menyimpang dari hakikat disebut munafik atau tak berpendirian tetap dan kebodohan. Ketahuilah bahwa ketaatan dalam menjalani syariat agama itu karena adanya ilmu dan iman yang masuk dalam hati seseorang. Sedangkan kemaksiatan itu dikarenakan adanya sifat nifak dan bodoh yang masuk di dalam hati seseorang pula. Akhirnya bagi orang yang mau membersihkan jiwanya, dialah yang sukses. Sukses dalam pendekatan kepada Allah, serta yang berhasil menerima pahala darinya. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luas seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah?
dan mereka tidak meneruskan perbuatan keji itu, sedang mereka mengetahui mereka itu balasannya ialah ampunan dari Tuhan mereka, dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya, dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal. Quran Surat Ali Imran ayat 133 sampai 136.